Baik, mari kita lanjutkan materi kita. So today we are on day 14. Jadi hari ini di chapter 14 ya. Dan di chapter 14 nanti kita akan belajar mengenai reading, teman-teman. Lebih tepatnya reading teknik yang pertama, yaitu membaca topik sentence. Oke. Nah, jadi di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan sama kayak di listening ya. Nah, di reading ini nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit paling lama untuk menyelesaikan 50 pertanyaan tersebut. Nah, kalau biasanya atau yang biasanya belum pernah mengambil tes ini, maksudnya mengambil preparation course-nya ini, biasanya akan membaca teksnya dulu, baru nanti mengerjakan soalnya. Nah, tapi ini tidak saya sarankan kalau untuk teman-teman dan yang di kelas ini gitu ya. Kenapa? Karena itu akan menyita banyak waktu. Teman-teman nanti ketika membaca teksnya dulu semuanya, ketika menjawab soalnya pasti teman-teman akan membaca teksnya lagi. Nah, daripada melakukan dua pekerjaan yang sama, nah kita cukup satu aja. Jadi teman-teman baca soalnya dulu, kenali soalnya itu menanyakan apa, supaya teman-teman tahu apa yang harus dilakukan dengan teks. Nah, karena informasi di dalam teks nanti akan terbagi menjadi tiga, teman-teman ya, dan itu akan menjadi acuan kita cara mengerjakan soal di reading. Nah, hari ini kita akan belajar dulu teknik yang pertama atau cara pertama, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja. Atau teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Karena topik sentence itu terletak selalu di kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Gitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan secara garis besar. Jadi, membaca topik sentence ini atau membaca kalimat pertama di setiap paragraf ini teman-teman pakai untuk menjawab jenis-jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Gitu ya. Nah, soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks antara lain, yang pertama ada soal mengenai main idea atau gagasan pokok, teman-teman. Atau ide pokok gitu ya. Nah, main idea ini namanya banyak. Kalau di tes terutama yang prediksi itu disebut kadang main idea, kadang main discussion atau primary discussion gitu ya. Kadang dia title atau judul itu, teman-teman. Kadang juga disebut subject dan lain-lain. Intinya kalau kita ditanya mengenai teks ini utamanya atau keseluruhannya membahas tentang apa. Nah, itulah yang disebut dengan main idea. Gitu ya, yang saya sebut tadi tentang garis besar mengenai teks. Nah, kalau teman-teman menemukan soal yang menanyakan main idea, teman-teman cukup pahami kalimat pertama di setiap paragraf saja. Contoh ya, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di reading teman-teman baca soalnya dulu, karena teksnya itu lumayan panjang-panjang ya, teman-teman. Jadi di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu juga nama lain dari main idea. Cara menjawabnya, teman-teman baca topik sentence-nya atau kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan di contoh ini paragraf cuma satu. Nah, berarti teman-teman hanya baca kalimat pertamanya saja. Di situ kalimat pertama berbunyi, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang tajam, maksudnya tajam sih, yang signifikan gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, intinya si John Dewey ini berfilsafat, teman-teman, atau membuat sebuah teori gitu ya, bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika adalah dua hal yang berbeda, seperti itu. Nah, sekarang kita cocokkan dengan jawaban A, B, C, D. Nah, di sini perlu teman-teman latih, karena untuk memahami A, B, C, D ini biasanya cukup menyita waktu ya. Tapi kalau teman-teman udah sering latihan, itu nanti bisa langsung cepat teman-teman mengenali yang mana yang dimaksud. Nah, yang alpha di situ intelligence of John Dewey. Kecerdasan dari John Dewey atau seberapa cerdas John Dewey. Bukan ya, teman-teman. Teks ini bukan menceritakan tentang seberapa cerdas John Dewey. Nah, John Dewey tadi disebutkan bahwa beliau atau dia itu membuat perbedaan atau membedakan antara kecerdasan dan menggunakan kemampuan menggunakan logika pada semua orang, bukan menyebut seberapa cerdas dirinya sendiri. Jadi yang alpha salahnya di situ. Alpha bukan ya. Kalau yang Bravo, distinctions made by John Dewey. Jadi perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, di pilihan ganda itu nanti pasti ada jawaban yang seperti ini, teman-teman. Yaitu jawaban yang terlalu luas. Nah, kalau kita pilih yang Bravo, perbedaan-perbedaan ini perbedaan tentang apa yang dibuat oleh John Dewey? Karena di dalam teks perbedaan yang dibuat itu spesifik sekali, teman-teman. Yaitu antara kecerdasan menggunakan logika atau reasoning dan juga kecerdasan atau intelligence.
gitu ya. Selain itu, di teks itu menggunakan kata sebuah, distinction itu sebuah perbedaan. Berarti perbedaannya cuma satu, teman-teman. Sedangkan di pilihan Bravo itu distinctions pakai S, berarti dia jamak, gitu ya. Dan di situ salahnya. Kalau yang Charlie, Dewey's ideas on the ability to reason. Gagasannya Dewey atau filosofinya Dewey tadi mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau yang Charlie memang di teks ada. Cuman kalau kita pilih yang Charlie, ini ada informasi yang kita hilangkan yaitu intelligence. Karena teks ini bukan hanya ngomongin reasoning, teman-teman. Yang Charlie itu kan hanya ngomongin reasoning ya. Nah, kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang tidak dianggap atau yang dihilangkan yang mana nggak bisa. Oke, nah jawabannya adalah yang delta. How intelligence differs from reasoning in Dewey's words. Jadi bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh untuk main idea, teman-teman. Jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga gunakan cara ini atau membaca kalimat pertama di setiap paragraf ini adalah soal mengenai idea organization. Nah, idea organization itu adalah bagaimana si penulis itu mengembangkan gagasan yang dia tulis. Gitu ya. Jadi bagaimana dia membawa idenya atau idenya itu gimana caranya ditulis itu urutannya atau alurnya bagaimana seperti itu. Contoh ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi in this passage. Nah, ini kalau apa namanya? Jenis-jenis soal tes TOEFL prediksi yang lama sebelum tahun 2010 kadang ada seperti ini, teman-teman. Ya, in this passage atau soalnya nggak lengkap. Nah, tapi sekali lagi kalau teman-teman nanti ngambil tes yang asli dari ITS resmi ya tahun 2024 ini atau 2025 nanti itu nggak ada soal yang kepotong seperti ini, nggak ada, teman-teman. Oke, nah tapi kalau misalkan teman-teman nanti ngambil tes prediksi, siapa tahu menemukan soal seperti ini, in this passage, di dalam teks ini, maka teman-teman juga baca pilihan A, B, C, D-nya untuk bisa mengenali yang dimaksud pertanyaannya ini nanyain apa. Gitu ya. Yang alfa di situ berbunyi, sebuah gagasan disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini ngomongin tentang bagaimana ide atau gagasan itu dikembangkan atau ditulis, teman-teman, oleh si penulis. Gitu ya, cara si penulis itu mengembangkan idenya. Nah, berarti kita cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir semua orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa kepercayaan mereka adalah Abner Doubleday yang melakukan. Maksudnya yang menemukan, teman-teman. Paragraf kedua, Doubleday itu hanya diakui atas penemuan ini atau diberikan penghargaan atas penemuan ini di awal abad ke-20 ketika perusahaan pembuat alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu menginaugurasikan sebuah commission atau tugas gitu ya. Jadi memberikan tugas gitu teman-teman untuk melakukan penelitian atas pertanyaan siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, jadi intinya Double D itu bukan yang menemukan. Dia cuma di apa teman-teman? Dia dapat atau kecipratan eh, nama, dapat nama karena dia itu disuruh perusahaan pembuatan alat-alat olahraga. Jadi kayak nggak sengaja gitu. Orang-orang mikirnya akhirnya Double D yang menemukan. Padahal dia disuruh mencari tahu oleh tempat dia bekerja mungkin gitu ya. Untuk mencari tahu siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, di paragraf ketiga, sekarang ini hampir semua atau sebagian besar sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Double D itu benar-benar tidak memiliki andil apapun maksudnya gitu ya dengan perkembangan permainan baseball. Nah, berarti di sini si penulis itu menyajikan suatu gagasan atau position atau pendapat atau gimana ya teman-teman, fakta gitu ya. Nah, kemudian di paragraf kedua dan paragraf ketiga, gagasan tersebut itu dibantah, dibuktikan salah seperti itu. Nah, otomatis jawaban yang benar adalah yang alfa tadi. An idea is presented and then refuted. Sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Seperti itu, teman-teman. Kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf adalah tone, purpose, sama course.
Nah, tapi jenis soal ini kalau teman-teman ngambil yang online, tes TOEFL resmi yang online, soal ini tidak pernah keluar, teman-teman. Gitu ya. Nah, tone itu apa? Jadi tone itu adalah perasaan si penulis atau sikap si penulis terhadap topik yang dia tulis atau topik yang dia bahas. Gitu ya, teman-teman. Kalau purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut supaya apa? Supaya pembacaannya itu bagaimana? Nah, kalau course itu adalah bidang keilmuan apa yang membahas topik yang ditulis oleh si penulis. Atau kelas, kalau di mata kuliah itu mata kuliah apa lah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Di situ nomor 4 pertanyaannya adalah which of the following best describes the author's purpose in this passage? Yang manakah di antara berikut ini paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam penulisan teks ini? Nah, ini menanyakan tujuan si penulis. Sorry, ya, tujuan si penulis. Berarti kita cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat dari para terduga atau tersangka dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat secara hipnotis itu langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, intinya di sini yang diulang-ulang tadi kan ngomongin tentang confession yang didapat dari hipnotis ya, teman-teman. Yang mana kalau di kalimat pertama disebutkan itu nggak bisa dijadikan barang bukti dalam pengadilan Amerika Serikat. Jadi kesaksian dari orang yang dihipnotis itu nggak bisa kita jadikan barang bukti di Amerika Serikat seperti itu. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alpha, to explain the details of a specific court case. Untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kejadian atau kasus pengadilan tertentu. Nah, nggak ada kasus pengadilan ya. Maksudnya teks ini bukan ngomongin tentang suatu kasus pengadilan, teman-teman. Lebih ke bagaimana pengadilan yang, maksudnya bagaimana pengakuan yang didapat dari hipnotis itu dipandang oleh pengadilan di Amerika Serikat. Nah, jadi yang alfa bukan terlalu melebar ya, teman-teman. Karena nggak mungkin kasus ada di paragraf 2, tapi ini bukan ngomongin paragraf 2 aja, ya. Kalau yang berapa, to demonstrate why confessions made under hypnosis are not reliable. Untuk menunjukkan alasan kenapa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati, teman-teman. Kalau kita pilih yang Bravo, itu seolah-olah semua pernyataan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya, teman-teman. Nah, padahal di teks itu kita nggak diarahkan ke situ gitu ya. Jadi arahnya itu hanya nggak bisa dipakai oleh nggak bisa dijadikan barang bukti oleh pengadilan. Nah, entah itu bisa dipercaya atau tidak, intinya tetap tidak bisa dijadikan barang bukti oleh pengadilan, gitu ya. Kalau kita pilih Bravo itu seolah-olah semua pernyataan yang didapat dari hipnotis itu salah, gitu ya. Padahal di teks ini tidak ada, maksudnya di kalimat pertama atau di main idenya tadi tidak ada menyebutkan itu. Jadi Bravo bukan. Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi atau memperjelas gitu ya, peran dari Supreme Court atau pengadilan tinggi dalam mentidak validkan pengakuan yang didapat dari orang-orang yang dihipnotis. Itu juga bukan ya, teman-teman. Jadi kalau kita pilih Charlie itu seolah-olah teks ini membahas tentang fokusnya adalah ke peran pengadilan tinggi. Padahal ini nanti bukan ke peran pengadilan tinggi, tapi peran pengakuan yang didapat dari hipnotis itu bagaimana kalau di dalam pengadilan? Nah, jawabannya tidak bisa dijadikan barang bukti. Jadi yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Delta, to explain the legal status of hypnotically induced confessions, maksud saya. Untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang diperoleh secara hipnotis. Nah, jadi jawabannya yang Delta ya. Jadi menjelaskan status hukum dari pengakuan yang didapat dari hipnotis itu bagaimana. Nah, tadi dijelaskan bahwa itu tidak bisa dijadikan alat kesaksian atau barang bukti, nggak bisa seperti itu. Kemudian nomor 5, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah tone tadi itu ya teman-teman, jadi tone itu adalah sikap si penulis atau suasana hati si penulis mengenai topik yang dia bawakan. Nah, topik yang dibawakan tadi adalah status hukum dari pengakuan yang didapat dari hipnotis. Nah, cara mengetahuinya, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf.
cari adakah si penulis itu menunjukkan subjektivitasnya dari vocab-vocab yang dia pakai, teman-teman. Gitu ya. Kalau tidak ada, berarti si penulis ini netral alias dia objektif. Gitu ya. Jadi hanya ingin memberikan pengetahuan kepada pembacanya. Oke. Nah, kita cek kalimat pertama paragraf 1 berbunyi hingga sekarang pengakuan yang didapat dari hipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan di Amerika Serikat. Nggak ada ya penulis menyebutkan pandangannya atau pendapatnya atau sikapnya mengenai apa namanya teman-teman pengakuan yang didapat dari hipnotis di pengadilan nggak ada. Kalau paragraf kedua, sebuah sengketa lahan itu yang membawa-bawa pengakuan dari hipnotis itu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, di situ sama, penulis juga tidak melibatkan perasaannya atau tidak melibatkan pendapatnya gitu ya. Artinya dia netral, teman-teman, alias objektif. Nah, jadi dia hanya ingin berbagi pengetahuan atau informasi kepada para pembacanya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, guys. Informatif. Gitu ya. Kalau nomor 6, teks ini kemungkinan akan diminta dibaca atau ditugaskan dibaca di mata kuliah yang mana atau mata kuliah apa. Gitu ya. Dan tadi, nah kalau misalkan teman-teman menemukan soal seperti ini, baca kalimat pertama, teman-teman cari vocab-vocab atau istilah-istilah yang dipakai. Contoh tadi di kalimat pertama paragraf 1 ada kata confessions, itu pengakuan ya. Kemudian ada defendants, itu terduga atau terdakwa. Kemudian ke belakang itu ada evidence, barang bukti, ada courts, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Oke. Nah, kemudian paragraf kedua ada juga, teman-teman, confession, kemudian ada case, kasus gitu ya. Ada juga Supreme Court, US Supreme Court. Nah, berarti ini ngomongin tentang hukum yang ada di Amerika Serikat. Nah, jadi kalau topik ini dibawakan ke kelas mata kuliah atau perkuliahan, itu adalah tentang yang alpha. Gitu ya, American law atau hukum atau undang-undang Amerika. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis apa namanya soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Intinya adalah kalau teman-teman menemukan soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, nah berarti teman-teman gunakan cara ini, cukup baca kalimat pertama saja. Ya. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya. Nah, teman-teman boleh buka kamus karena memang kalau di apa namanya reading ini kuncinya adalah vocab, teman-teman. Dan semua pembahasan di reading itu adalah pembahasan akademik, gitu ya. Jangan takut salah, teman-teman coba dulu, saya mute dulu supaya teman-teman bisa lebih konsentrasi dan chatnya saya buat ke saya saja. Silahkan teman-teman, di sini ada satu soal waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, thumbs up. Waktunya habis. Yang sudah nemu jawaban boleh teman-teman kirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta. Saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, the topic of this passage could best be described as. Nah, ini menanyakan tentang topik, teman-teman, atau main idea tadi ya. Jadi cukup dibaca topik sentence-nya saja. Letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf.
Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, job satisfaction is the level of contentment employees feel about their work. Jadi influenced by factors like job nature, pay, opportunities for growth, and workplace relationships. Jadi kepuasan kerja adalah tingkat kebahagiaan atau tingkat kesenangan gitu ya para karyawan, yang karyawan rasakan mengenai pekerjaan mereka yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti uh, job nature itu berarti ini teman-teman, karakteristik pekerjaan gitu ya atau sifat pekerjaan. Pay itu gaji, kemudian opportunities for growth itu ke peluang untuk tumbuh dan hubungan tempat kerja di tempat kerja. Nah, mengukur job satisfaction atau kepuasan kerja itu kontroversial dikarenakan sifatnya yang subjektif. Oke, paragraf terakhir, reliabilitas atau tingkat ke apa? Reliabilitas itu tingkat tingkat kepercayaan. Maksudnya gimana ya, teman-teman? Tingkat reliability-nya atau bisa dipercayanya dari alat-alat pengukuran itu merupakan masalah yang lain. Nah, berarti ini ngomongin tentang job satisfaction ya atau kepuasan kerja, tingkat kepuasan kerja dan pengukurannya, teman-teman. Oke, nah kalau kita cek yang alfa itu adalah keuntungan dari uh, kepuasan kerja yang tinggi, tingkat kepuasan kerja yang tinggi, bukan ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, challenges in measuring job satisfaction, tantangan-tantangan tantangan-tantangan dalam mengukur uh, kepuasan kerja. Nah, kemungkinan Bravo bisa, teman-teman. Karena di situ tadi menerangkan bahwa mengukur tingkat kepuasan kerja itu sesuatu yang sulit seperti itu, yang kontroversial. Jadi kontroversial itu menimbulkan banyak pandangan. Kemudian juga another issue ada masalah lain yaitu reliability-nya. Jadi tingkat validitasnya lah gitu, bisa dipercaya atau enggaknya hasilnya gitu teman-teman. Jadi kita tahan dulu yang Bravo ya. Kalau yang Charlie, the tools used to measure tes-tes atau alat-alat yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja, bukan ya, kita nggak menemukan alatnya atau tesnya itu bagaimana tidak ada di kalimat pertama tadi, teman-teman. Kalau yang Delta, dampak dari kepuasan kerja terhadap produktivitas. Nah, ketika teman-teman tadi membaca kalimat pertama di setiap paragraf, menemukan nggak dampak atau korelasi antara kepuasan kerja terhadap produktivitas? Nggak ada ya, teman-teman. Berarti jawabannya bukan yang delta. Jawaban yang tepat di sini atau yang paling nyambung, yang paling ada hubungannya dengan di teks adalah yang Bravo, guys. The challenges atau tantangan-tantangan dalam mengukur kepuasan kerja atau pekerjaan seperti itu. Itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Lengkap ya, teman-teman. Ada jawaban apa? Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama. Nah, di situ soalnya berbunyi, how is the information in the passage organized? Jadi bagaimana informasi di dalam teks itu dikembangkan atau disajikan gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita cek ABCD yang Alfa, animal testing involves using non-human animals in experiments to test product safety, understand biological processes, and develop medical treatments. Jadi testing
menggunakan binatang gitu ya teman-teman, atau uji menggunakan binatang itu melibatkan menggunakan binatang-binatang selain manusia dalam eksperimen-eksperimen untuk menguji keamanan produk, memahami proses-proses biologis, dan juga mengembangkan perawatan medis. Nah, kemudian paragraf berikutnya, proponents proponents itu yang mendukung, teman-teman. Ada kata pro gitu ya. Kalau pro berarti mendukung. Jadi proponents itu melihat atau memandang animal testing atau uji menggunakan animal tadi ya sebagai sebagai sesuatu yang penting untuk penelitian medis dan memastikan keamanan produk yang menyediakan atau yang memberikan pandangan-pandangan yang tidak bisa didapatkan melalui cara-cara lain. Nah, kemudian paragraf terakhir, opponents. Nah, kalau opponents berarti lawan, teman-teman. Lawannya itu memandang animal testing sebagai problematik secara etis. Jadi bermasalah secara etik karena perlakuan terhadap binatang dan mempertanyakan validitas ilmiahnya yang menyatakan bahwa hasil-hasil dari penelitian animal itu tidak selalu eh, apply itu tidak selalu apa bahasa saya enak teman-teman, tidak selalu bisa dipakai ke manusia, maksudnya gitu, maksudnya tidak selalu sama dengan manusia seperti itu. Nah, bagaimana informasi di dalam teks dikembangkan? Berarti ini ngomongin tentang dua pandangan yang bertentangan mengenai animal testing, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat kalau yang alfa dua perspektif atau dua pandangan mengenai testing pada binatang itu dijelaskan. Nah, kemungkinan jawabannya yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo, perkembangan sejarah dari animal testing itu ditulis secara detail atau dijelaskan. Bukan ya, kita nggak menemukan perkembangan sejarah atau gimana awal mulanya, kemudian berkembang bagaimana itu nggak ada, teman-teman. Berarti yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, langkah-langkah yang dilibatkan dalam pengetesan binatang itu dideskripsikan. Nah, jadi langkah-langkahnya atau prosesnya itu dimulai dari mana, kemudian kedua nanti bagaimana, ketiga itu terus bagaimana. Nah, kita tidak menemukan langkah-langkah, teman-teman. Yang ada hanya kontroversi atau perdebatan. Gitu ya. Jadi Charlie bukan. Kalau yang Delta, the reasons animal testing is unnecessary are outlined. Jadi alasan-alasan uh, animal testing atau pengetesan menggunakan binatang itu tidak penting atau tidak dibutuhkan, itu ditulis atau disebutkan. Nah, hati-hati teman-teman. Yang Delta mungkin ada. Tapi kalau kita merujuk yang delta, kita hanya berarti berfokus sama yang setuju, berarti yang tidak setuju. Berarti di paragraf terakhir saja, karena unnecessary menganggap bahwa tes menggunakan binatang itu tidak penting atau tidak boleh. Nah, itu kan berarti paragraf terakhir saja. Kalau kita pilih yang delta, kita hanya ngomongin paragraf terakhir. Padahal di paragraf 2 itu setuju, teman-teman. Pastinya bukan ngomongin itu gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat benar ya yang alfa tadi. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan jangan lupa dicoba sampai dimulai dari sekarang. Silahkan, teman. Oke, waktunya habis. Teman-teman boleh jawabannya dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas ya. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Nah, di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah tone itu adalah sikap atau apa ya teman-teman, reaksi atau suasana hati si penulis mengenai yang dia tulis, topik yang dia tulis. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari petunjuk apakah penulis itu menuliskan sikapnya atau tidak.
atau pendapatnya atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita baca soil degradation is escalating at an alarming rate. Nah, di sini penulis memberikan petunjuk buat kita tentang pendapatnya, teman-teman. Di kata alarming. Itu kalau diartikan degradasi tanah atau penurunan kualitas tanah itu semakin meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Nah, si penulis menyebutkan mengkhawatirkan berarti dia khawatir tentang topik yang dia tulis yaitu soil degradation. Nah, cari A, B, C, D yang artinya khawatir, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Betul, teman-teman. Gitu ya. Jadi concern itu artinya takut, cemas, atau khawatir dari kata alarming. Gitu ya. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama ya. Dibaca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, berarti menanyakan tentang main idea. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D ya. Di situ kalimat pertama berbunyi, neutron stars atau bintang-bintang neutron dan pulsars itu di antara atau ada di antara benda-benda di alam semesta yang paling menarik. Nah, keduanya yang berasal dari eh, sisa dari bintang-bintang yang besar yang telah mengalami ledakan supernova. Kemudian paragraf kedua, pulsars yaitu sejenis tertentu dari bintang neutron. Gimana ya ngomongnya teman-teman? Sebuah atau sejenis bintang neutron tertentu gitu ya. Itu dibedakan oleh putarannya yang sangat cepat dan pembuangan beams itu ledakan cahaya atau apa ya? Pancaran cahaya gitu teman-teman dari radiasi elektromagnetis yang ada di kutub magnetis mereka. Jadi kutub magnet mereka. Kemudian paragraf terakhir, meskipun perbedaan-perbedaan tersebut, meskipun adanya perbedaan-perbedaan tersebut gitu ya, neutron stars atau apa namanya bintang-bintang neutron dan pulsars itu memiliki beberapa kesamaan. Nah, berarti ini ngomongin tentang neutron stars sama pulsars, teman-teman. Oke, nah kalau kita cek A, B, C, D yang ada kata neutron star sama pulsars itu cuma satu pilihan. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo. The characteristics and formation of neutron stars and pulsars. Jadi karakteristik atau sifat ciri-cirinya gitu ya. Dan juga pembentukan dari bintang neutron dan juga pulsars. Kalau yang alpha itu perbedaan antara bintang-bintang dan supernova atau ledakan bintang, teman-teman. Nah, ledakan bintang itu hanya disebutkan di kalimat pertama paragraf 1 dan itu pun bukan disebabkan sebagai inti ya. Itu disebutkan sebagai apa yang menyebabkan adanya neutron star atau pulsar atau bagian dari pembentukan neutron sama pulsar, teman-teman. Oke, jadi bukan itu intinya. Yang lebih dibahas adalah neutron star sama pulsar itu sendiri karena yang diulang-ulang di seluruh paragraf kan itu. Ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, silahkan.
Oke, waktunya habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Nah, kalau saya lihat ada jawaban Bravo, Charlie, Delta. Oke, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek bareng ya. Di situ soalnya begini, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, contrary to popular belief, bulls do not become enraged by the color red. Jadi berkebalikan dengan kepercayaan umum atau kepercayaan publik gitu ya. Banteng itu tidak menjadi marah oleh warna merah. Paragraf kedua, banteng mirip hewan cattle yang lain itu dikromats, yang berarti mereka itu hanya bisa melihat dua spektrum warna, yaitu biru dan kuning. Paragraf terakhir, faktor-faktor lain juga berkontribusi terhadap sifat agresifnya bull atau apa namanya banteng, teman-teman. Nah, intinya teks ini tuh ngomongin kalau banteng itu sebenarnya bukan marah kalau karena warna merah, ya. Ini banteng beneran ya, teman-teman, yang di Matador itu. Oke. Di luar politik, oke. Jadi banteng itu menjadi marah dengan warna merah. Nah, contohnya cattle tadi, alasannya karena mereka itu sebenarnya nggak bisa lihat merah. Karena di pandangan mereka itu cuman biru sama kuning. Nah, tapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa banteng itu bisa agresif atau bisa marah-marah gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa, penggunaan tradisional dari caps itu jubah warna merah di pertarungan banteng. Maksudnya ini ya, matador itu, teman-teman. Saya nggak tahu bahasanya apa. Bukan itu ya, teman-teman, karena lebih ke alasan kenapa banteng itu bisa marah. Oke, tapi bukan karena warna merah. Di sini ingin dijelaskan misconception gitu. Jadi kesalahan pemahaman masyarakat terhadap kenapa banteng itu bisa marah. Kalau yang Bravo, alasan dibalik eh, perilaku agresifnya banteng. Nah, kemungkinan Bravo, teman-teman. Jadi kenapa sih banteng itu kok marah gitu intinya gitu ya. Kalau yang Charlie, persepsi atau pandangan warna dari banteng atau pandangan banteng mengenai warna. Bukan ya, teman-teman. Itu hanya sebagai pendukung tentang intinya yang menjelaskan bahwa kenapa banteng itu bisa marah. Nah, banteng itu marah bukan karena warna merah, tapi mereka itu pandangannya cuma dua, biru sama kuning. Selain biru sama kuning, semua yang dilihat banteng misalnya ada warna coklat itu jadi grey, teman-teman, jadi abu-abu seperti itu. Jadi bukan itu ya. Kalau yang delta, sejarah eh, praktek-praktek pertarungan banteng. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf, kita tidak menemukan perkembangan sejarah atau kemunculannya bagaimana, perkembangannya di tahun ini bagaimana, itu nggak ada, teman-teman. Berarti bukan ngomongin yang delta ya. Berarti fix jawabannya adalah yang Bravo tadi. Jadi teks ini ngomongin tentang alasan dibalik perilaku agresifnya banteng. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Di situ ada juga jawaban Delta. Di situ soalnya berbunyi, the main point of the passage is to, nah main point itu nama lain dari tujuan, teman-teman. Nama lain dari purpose ya. Jadi teks ini tuh tujuannya untuk apa? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama, paragraf 1 berbunyi,
Proses desalinasi alami merupakan sesuatu yang banyak orang mungkin tidak pahami sepenuhnya. Nah, jadi bagaimanakah desalinasi alami itu bekerja atau berfungsi atau gimana ya prosesnya itu terjadi gitu teman-teman. Nah, paragraf kedua, proses ini yang dikenal sebagai desalinasi matahari merupakan sebuah bagian kunci dari siklus air di bumi dan memastikan bahwa kita itu memiliki persediaan eh, air segar atau air tawar yang terus-menerus. Nah, solar desalinasi atau desalinasi matahari itu tidak hanya menarik, nah tapi dia itu juga penting bagi kehidupan di bumi. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum eh, yang tidak familiar dengan desalinasi itu dari kata salinasi, teman-teman. Jadi tingkat keasaman gitu. Sorry, Kak. Jadi tingkat kadar garam. Desalinasi itu memisahkan garam dari air. Jadi ketika air itu apa namanya evaporasi itu ya, evaporate atau berevaporasi itu apa namanya impurities atau kotoran-kotoran salah satunya garam itu dia bisa dipisahkan atau terpisah dari airnya. Jadi yang terevaporasi itu cuma air segarnya atau fresh waternya teman-teman. Walaupun air laut gitu ya. Makanya air di bumi itu udah ada secara selama beribu-ribu tahun tapi tidak asin gitu karena yang diturunkan dari hujan itu sudah bersih gitu. Maksudnya sudah nggak ada garamnya seperti itu. Oke, nah kita cek ABCD ya. Yang alfa mendeskripsikan bentuk-bentuk presipitasi atau hujan yang berbeda dalam siklus air. Bukan ya, teman-teman, bukan ngomongin hujan itu dalam bentuk apa aja. Kan hujan itu kan banyak, ada hujan air, hujan salju, hujan es, dan lain-lain. Nah, ini lebih ngomongin bagaimana air itu bisa tersaring secara alami. Maksudnya seperti itu. Kalau yang Bravo meng-highlight, maksudnya menerangkan gitu ya, pentingnya melindungi lingkungan untuk generasi masa yang akan mendatang. Bukan itu ya, teman-teman, bukan ngomongin tentang meng-highlight atau menunjukkan seberapa penting melindungi lingkungan untuk generasi ke depan. Tapi itu juga penting, maksudnya. Tapi kalau di teks ini bukan itu jawabannya. Kalau yang Charlie menjelaskan proses alami dari desalinasi matahari. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi teks ini tuh pengen menjelaskan kepada pembacanya mengenai proses alami terjadinya desalinasi matahari atau penyaringan air oleh matahari seperti itu. Kalau yang delta membahas berbagai macam penggunaan dari air segar atau air tawar dalam ekosistem dan pertanian. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf nggak menemukan itu ya, teman-teman. Jadi bukan yang delta. Fix jawabannya adalah yang Charlie. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Ada juga Delta. Oke, kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, ini menanyakan tentang main idea, teman-teman. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, proses dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat sutra merupakan kerja apa ya teman-teman merupakan pekerjaan akan kesulitan dan perawatan yang sangat besar, yang sangat tinggi.
Kemudian paragraf berikutnya, memanen kepompong sutra merupakan tugas yang memerlukan banyak tenaga, yang memerlukan waktu yang panjang atau yang teliti gitu ya. Tapi waktu yang teliti, oh timing itu berarti ini maksudnya waktunya itu harus tepat. Oh, untuk memanennya itu harus tepat, maksudnya seperti itu. Kemudian paragraf berikutnya, persiapan dari benang-benang sutra itu memerlukan unwinding itu ini teman-teman apa ya? Pemisahan yang sangat yang harus dilakukan dengan teliti dari serat-serat yang ada atau yang berasal dari kukun situ tadi kepompongnya. Jadi kepompongnya itu dirubah jadi fiber atau serat, kemudian unwindingnya atau apa namanya penguraiannya itu harus teliti seperti itu. Kemudian paragraf terakhir, faktor-faktor lingkungan dan teknik yang digunakan selama setiap tahapan dari persiapan eh, apa namanya sutra, proses persiapan sutra itu dapat sangat mempengaruhi hasilnya. Nah, berarti intinya ini adalah proses pembuatan sutra lah gitu ya, teman-teman. Atau kita cek ABCD. Yang alfa, sejarah dari pembuatan sutra. Nah, kita tidak menemukan ya sejarahnya atau bagaimana awal awal mula sutra itu dibuat, tidak ada, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, the intricate process of producing cell. Jadi proses yang menarik dari pembuatan sutra. Nah, kemungkinan Bravo, teman-teman. Karena tadi kan ngomongin proses-prosesnya ya. Kalau yang Charlie, tantangan-tantangan dalam membesarkan ulat sutra. Nah, tiba-tiba ngomongin ulat sutra, teman-teman. Mungkin ada di situ ya, di paragraf 1 di situ ada. Paragraf 2 udah jadi kukun, udah jadi kepompong. Tapi teks ini bukan hanya paragraf 1 ya. Jadi yang Charlie bukan. Jadi teks ini bukan ngomongin kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang dihadapi dalam merawat atau membesarkan ulat sutra. Jadi Charlie bukan. Kalau yang Delta, dampak terhadap lingkungan dalam pembuatan sutra. Nah, ketika membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, adakah kita menemukan dampak terhadap lingkungan dari pembuatan sutra? Kan nggak ada, teman-teman. Nah, berarti bukan ya. Berarti fix jawabannya yang Bravo tadi. Proses yang menarik dari eh, pembuatan sutra seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis teknik yang pertama ya, teman-teman, yang teman-teman bisa gunakan untuk menjawab soal reading yang menanyakan garis besar mengenai teks. Jadi tidak perlu dibaca seluruh teks, cukup dibaca kalimat pertama di setiap paragraf untuk menghemat waktu dan supaya juga teman-teman tidak terdistrak oleh informasi pendukung atau supporting idea. Oke, sambil saya absen, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan boleh ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada ya. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman dan partisipasi aktifnya. I'll see you again next time, guys. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day. See you next time.